Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firdaus Susanto dari Program Studi Sistem Informasi PBJJ Bogor. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 3 praktik mata kuliah struktur data. Untuk soal, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Lanjut, pertama buka aplikasi Apache NetBeans, kemudian membuat project baru bernama tugas 3 Java. Di dalamnya membuat main class yang pertama bernama depth first search. Untuk nomor 1, program depth first search. Pada program ini saya menggunakan algoritma depth first search atau DFS untuk melakukan pencarian pada sebuah graf sederhana yang terdiri dari 8 node, yaitu A1 sampai A8. Graf ini direpresentasikan menggunakan struktur data hashmap, di mana setiap node disimpan sebagai key dan daftar node yang terhubung dengannya disimpan dengan value. Yang pertama ada inisialisasi graf. Pertama, pada konstruktor depth first search saya mengisi graf dengan hubungan antar node sebagai berikut. Node A1 terhubung ke A2 dan A3, node A2 terhubung ke A4 dan A5, node A3 terhubung ke A6. Node A5 terhubung ke A7 dan A8, node A4, A6, A7, dan A8 tidak memiliki turunan. Ini menggambarkan graf berbentuk pohon yang bercabang. Graf ini digunakan sebagai acuan ketika algoritma DFS menelusuri node demi node. Selanjutnya, struktur data untuk DFS. Untuk melakukan pencarian menggunakan DFS, saya menggunakan dua struktur utama. Pertama, stack, berfungsi sebagai tempat penyimpanan node untuk ditelusuri. Kedua, set vSite, mencatat node yang sudah dikunjungi agar tidak diproses kedua kali. Stack sangat cocok untuk DFS karena karakteristiknya adalah LIFO atau last in first out. Artinya, node yang dimasukkan paling akhir akan diproses paling awal. Dengan cara ini, DFS dapat masuk ke jalur terdalam terlebih dahulu. Kemudian pada fungsi DFS start target pencarian dimulai dari node awal, yaitu A1. Makanya sebagai berikut. Node A1 dimasukkan ke dalam stack. Selama stack tidak kosong, program akan mengambil node paling atas. Node tersebut dicetak layar dengan format mengunjungi A1. Jika node tersebut sama dengan node target, program akan menampilkan node ditemukan. Jika belum sama, program mengambil seluruh node tetangga dari node tersebut dan memasukkannya ke dalam stack. Pada proses ini, tetangga menggunakan collection reverse. Node kiri diproses lebih dahulu sehingga hasil kunjungan lebih rapi seperti traversing pohon dari kiri ke kanan. DFS akan terus menyusuri satu cabang sampai kedalaman maksimal, kemudian kembali naik ke atas dan berpindah ke cabang berikutnya. Coba untuk run. Output yang muncul mengunjungi A1, mengunjungi A2, mengunjungi A4, mengunjungi A5, mengunjungi A7. Node ditemukan di A7. Ini menunjukkan bahwa DFS masuk sangat ke dalam satu jalur, baru kemudian berpindah ke jalur lain. Selanjutnya, program breadth search. Program ini menggunakan algoritma breadth first search atau BFS. Graf yang digunakan sama seperti DFS, namun algoritma pencariannya berbeda total. Struktur data untuk BFS menggunakan queue untuk menyimpan node yang siap dikunjungi. Yang kedua, set vSite untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya node yang dimasukkan pertama akan proses pertama. Struktur ini membuat DFS menelusuri graf secara melebar atau berdasarkan level.
Kemudian pada fungsi BFS start target node awal A1 dimasukkan ke queue. Program mengambil node dari antrian paling depan. Node tersebut dicetak misalnya mengunjungi sama dengan A1. Jika node tersebut adalah target, program berhenti. Jika belum, semua tetangga dari node tersebut dimasukkan ke antrian. Dengan cara ini, BFS mengunjungi semua node yang berada di level yang sama terlebih dahulu, sebelum pindah ke level berikutnya. Coba run. Output BFS. Di sini terlihat jelas bahwa BFS menelusuri secara melebar level demi level. Perbedaan DFS dan BFS dalam program ini. DFS menggunakan stack dan menelusuri cabang sampai terdalam. BFS menggunakan queue dan menelusuri per level secara melebar. DFS cocok untuk pencarian jalur yang sangat panjang. BFS cocok untuk mencari jalur terpendek. Pada program ini, output keduanya menunjukkan urutan kunjungan sampai node target ditemukan. Melalui dua program ini, kita dapat melihat perbedaan mendasar antara algoritma DFS dan BFS dalam menelusuri sebuah graf. DFS bergerak secara mendalam menggunakan stack, sedangkan BFS bergerak secara melebar menggunakan queue. Kedua algoritma ini sangat penting dalam struktur data dan pemrograman, terutama pada proses pencarian di graf atau tree. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa memilih algoritma yang paling sesuai untuk kebutuhan pencarian yang berbeda-beda. Terima kasih, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.